Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam, Bu Anita. Alhamdulillah kita bertemu lagi, nggih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu Anita. Bu Anita gimana, Bu? Alhamdulillah. Nggih, juga Oke. sehat Bu Vivi. Alhamdulillah. Nggih, ini kita pertemuan pertama ya Bu Vivi. Ini enaknya kita mau Oke. membahas apa ini Bu Vivi? Ini saya sedang ini, Bu, kepikiran dengan murid-murid saya di sekolah. Kepikiran apa ini? Jadi gini, Bu Anita. Saya kan ini di sekolah baru ya, Bu Anita. Oh Baru ya. baru sebulan lah, baru sebulan mengajar di sekolah baru. Nah, ternyata ini setelah saya mengajar sebulan ini itu ketemu masalah, Bu Anita. Berdasarkan pengamatan saya Hmm. itu kok apa namanya? Saya kan kebetulan ngajar IPA nggih, Bu Anita. Itu di dalam IPA itu kan ada materi fisika. Nah, fisika itu kan eh, apa namanya? Tidak bisa dipisahkan dengan matematika. Nah, di sini ternyata dalam pembelajaran fisika saya ini, anak-anak saya di sekolah itu kesulitan, Bu Anita. Nah, kesulitannya itu ya di bagian tadi. Nah, bahasanya IPA itu kan matematika ya. Jadi kesulitan di matematika akhirnya kebawa ke pelajaran saya. Jadi anak-anak itu kesulitannya itu dalam ini loh, Bu Anita. Kalau mengoperasikan penghitungan dasar seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, seperti itu. Jadi ini agak mengganggu pikiran saya, seperti itu, Bu Anita. Berarti ini permasalahannya ada di murid yang kesusahan dalam operasi hitung gitu ya Bu Vivi ya? Ya, betul, Bu Anita. Gitu. Nah, eee, harapannya Bu Vivi itu berarti kemampuan operasi hitung di murid Bu Vivi itu yang seperti apa? Oke. Jadi kalau harapan saya pribadi itu, kemampuan operasi hitung murid saya itu nantinya itu bisa meningkat, Bu Anita. Jadi yang kemarin mungkin agak mengalihkan apa, angka-angka itu lama, menjumlahkan itu lama, nanti harapan saya itu, bisa lebih cepatlah anak-anak itu. Jadi itu terbantu untuk pembelajaran IPA saya, seperti itu, Bu Anita. Oh, berarti Bu Vivi itu inginnya anak-anak itu cepat begitu ya dalam melakukan operasi hitung. Jadi mempermudah saat pembelajaran IPA, begitu ya Bu Vivi ya? Nggih, betul, Bu Anita, seperti Oke. itu. Nah, eee, dari tadi keinginan Bu Vivi ya, itu berarti idealnya kan anak-anak Bu Vivi itu cepat dalam, melakukan operasi hitung. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu berarti kemampuan dari murid Bu Vivi itu berada di skala berapa, Bu? Kalau 1 sampai 10 ya, Bu, ya. Kalau murid Iya. saya itu mungkin, di angka 4 mungkin, Bu Anita, kalau untuk murid saya. Mmm, untuk murid berarti di angka 4 ya? Ya, Berarti tadi kalau dibuat skala ya, Bu, ya, dibuat, nggih, dibuat dari skala 1 sampai 10 itu kan yang cepat itu kan nilai di skala 10 berarti murid Bu Vivi itu ada di skala 4 begitu ya, Bu Vivi ya? nggih, betul sekali, Bu Anita. Oh gitu, nggih nggih. Nah sekarang, kalau kan kita ingin meningkatkan ya, nah dari kekuatan apa yang mungkin bisa Bu Vivi jelaskan yang bisa nanti, eee, digunakan untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung tersebut? Oke, kalau di benak saya, untuk meningkatkan mungkin yang tadi murid saya itu ada kemampuan berhitungnya ada di skala 4, mungkin nanti bisa saya naikkan jadi, sedikitlah, Bu, ya, nggak usah jauh-jauh dulu, mungkin ke angka 6 atau angka 7 seperti itu. Mungkin kalau kekuatan yang saya miliki, mungkin, saya bisa menerapkan teknik-teknik tertentu mungkin, Bu Anita, di dalam pembelajaran saya seperti itu, mungkin. Itu baru bayangan saya. Menerapkan teknik-teknik ya, berarti Bu Iya, Vivi punya kemampuan untuk, eee, mengelola pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu begitu ya Bu Vivi ya? nggih, Nggih insya Allah nggih, itu, Bu, insyaallah. iya. Mungkin bisa
Bu Vivi jelaskan teknik-teknik apa yang mungkin bisa Bu Vivi miliki sehingga bisa memformulasikan sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan uh, apa kemampuan operasi hitung siswa Bu Vivi. Oke, jadi mungkin ini baru itu ya Bu ya, baru di bayangan saya ya. Mungkin itu Iya. nanti di dalam pembelajaran itu saya akan menggunakan apa namanya? Metode-metode tertentu atau model-model tertentu seperti itu. Jadi Oh, mungkin itu biar anak itu jadi suka dengan angka-angka itu, Bu. Jadi mungkin dengan mereka menyukai itu, harapannya nanti juga bisa mereka jadi cepat menghitungnya. Seperti itu, Bu Anita. oh begitu ya, nggih, nggih. Lalu untuk ini mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada hambatankah? Mungkin hambatan dari Bu Vivi atau mungkin hambatan dari peserta didiknya untuk mencapai tujuan meningkatkan kemampuan operasi hitung siswa tersebut. Oke. Kalau misal saya jadi tadi ya Bu ya, menerapkan apa namanya, mungkin menggunakan model-model pembelajaran yang mungkin akan disukai anak ya kan, itu nanti kalau di bayangan saya itu nanti gangguannya mungkin ya bisa dari anak sendiri Bu Anita. Jadi, apa namanya, anak itu terkesan kalau kadang itu ketemu matematika, angka-angka atau IPA ya, IPA juga ada angka, itu mereka itu kayak sudah males duluan begitu Bu Anita. Jadi ketika males itu pun walaupun kadang kita itu sudah berusaha menciptakan apa namanya lingkungan kelas, teknik mengajar itu yang mungkin sudah merangsang mereka aktif, tapi kadang itu mereka aktifnya itu aktif yang lain Bu Anita. Jadi itu kadang ya Hmm. ramai dengan temannya, terus kemudian kadang misal kita menggunakan alat peraga itu mereka tertariknya itu bukan digunakan untuk mungkin menghitung, tetapi malah akhirnya digunakan untuk main, seperti itu Bu Anita. Oh begitu ya, berarti ini gangguannya lebih ke murid Bu Vivi begitu ya Bu ya? Ya, betul. Iya. Nah, berarti mungkin di dalam pembelajaran tadi yang ada hambat-hambatannya tersebut, Bu Vivi mungkin ada solusi-solusi yang mungkin terfikirkan di Bu Vivi, saya melakukan kegiatan apa begitu solusinya? Eee, Solusi dari tadi ya Bu ya, kalau ada gangguan Iya. dalam mungkin penerapan model pembelajaran saya dengan anak-anak yang seperti itu, nah biasanya itu kalau saya anak itu sudah mulai tidak fokus di pembelajaran, itu bisa saya lakukan ice breaking, bisa di Hmm. kelas, nggih. Kemudian, apa namanya, mungkin kadang nggih Bu, itu kan kita menyangkut ini hitung-hitungan ya, mungkin kadang anak-anak itu guru saya itu kayak kayak break sebentar, terus kadang itu kita hanya kayak bedek-bedekan apa ya Bu bahasa Indonesianya, kayak tanya jawab tentang Tebak-tebakan begitu perkalian. ya? Nggih. Jadi jadi tentang perkalian, kayak 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 penyegarannya itu kadang masih saya kaitkan dengan angka-angka tadi, Bu Anita. Jadi itu biar, anak itu terus, oh iya, jadi mereka semangat lagi, terus saya bisa di pembelajaran itu bisa, membimbing mereka lagi, ini bagaimana bagaimana dalam pembelajaran, seperti itu. Dan mungkin, bisa juga, saya mungkin di pertemuan selanjutnya, mungkin saya bisa menerapkan model-model pembelajaran yang lain juga yang mungkin akan lebih efektif begitu Bu Anita. Jadi anak-anak itu biar semuanya itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Oke. Oh, berarti ini tadi solusi salah satunya adalah dengan menggunakan ice breaking ya Bu ya, Bu Ice Vivi nggih. breaking Jadi bisa memang betul ya Bu ya, ice breaking itu setidaknya membuat siswa murid kita itu refresh begitu ya. Jadi tidak monoton dengan penghitungan angka-angka begitu ya Bu ya. nggih, betul Bu Oke, Anita. kita lanjutkan ya Bu Vivi ya. Nah, Nggih, tadi sudah disinggung untuk ada teknik, ada metode. Ini kan tadi kan belum dijelaskan ya Bu ya, tekniknya apa, metodenya apa. iya. Mungkin bisa Bu Vivi jelaskan lebih rinci rencana apa saja yang mungkin ada di benak Bu Vivi untuk bisa meningkatkan kemampuan operasi hitung murid Bu Vivi. Oke, terima kasih Bu Anita. Jadi kalau dari rencana saya tadi sudah saya singgung, mungkin saya akan menggunakan teknik pembelajaran yang
lebih menarik seperti itu ya Bu Anita. Mungkin nanti saya akan menggunakan apa ya, model pembelajaran yang seperti diskusi, kemudian bisa menggunakan apa itu Bu, yang TPS itu, yang think pair share itu loh, mereka Ya. berpasangan, kemudian berbagi dengan teman sekelasnya seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin dengan metode-metode yang menggunakan permainan atau benda-benda konkret yang seperti itu ya Bu ya. Soalnya kan mereka masih kesulitan kadang perkalian macam-macam itu. Jadi mungkin nanti saya bisa menggunakan atau mungkin dengan media pembelajaran yang disertai dengan video, gambar-gambar seperti itu yang kemungkinan itu bisa menarik minat mereka untuk lebih menyukai matematika untuk pembelajaran IPA saya. Seperti itu Bu Anita. Oke. Berarti tadi ada dengan menggunakan metode-metode, tadi ada diskusi, TPS, berpasangan, itu berarti masuk ke metode cooperative learning ya Bu ya, juga Iya. untuk bersama dengan siswa yang lain. Nah, berarti ini juga ada media-media lain. Nah, mungkin ada lagi yang mungkin bisa menumbuhkan, terkadang kan kita untuk, tadi kan Bu Vivi juga mengatakan bahwa terkadang anak itu merasa momok gitu ya saat ada hitung-hitungan. Mungkin apakah Bu Vivi ada ide bagaimana untuk menumbuhkan rasa senang dulu, senang terlebih dulu terhadap pelajaran operasi hitung itu, Bu Vivi? Oke, kalau untuk menumbuhkan rasa senang itu dulu mungkin saya bisa ini Bu Anita, bisa mungkin menampilkan, menayangkan video tentang mungkin manfaat konkretnya matematika di kehidupan nyata itu seperti apa. Jadi itu Hmm, matematika itu bukan hanya mereka gunakan di sekarang, di sekolah saja atau angka-angka itu sebatas di sekolah saja, tapi kan nantinya lebih ke apa ya, pemahaman bermakna seperti itu Bu Anita. Jadi manfaat di kemudian hari itu apa. Jadi biar mereka itu lebih termotivasi untuk belajar hitung-hitungan lagi atau angka-angka lagi. menampilkan manfaat-manfaatnya ya Bu ya Iya, Vivi ya. nggih. Nggih. Lalu, bagaimana kalau seumpamanya Bu Vivi juga selain ini kan di pembelajarannya ya, bagaimana kalau juga Bu Vivi, menyinggung atau menyentuh anak itu di pembiasaannya, mungkin juga bisa dilakukan selain di jam-jam pelajaran, begitu mungkin Bu Vivi? Kira-kira Bu Vivi bisa Mmm. tidak? Bisa Bu sepertinya, nggih. Oh, Jadi itu termasuk bisa meng-cover kendala saya juga kan karena kalau kan tidak mungkin ya Bu di pembelajaran IPA saya yang 4 JP dalam 1 minggu itu saya gunakan hanya untuk mengulas hitung-hitungan operasi hitung dasar matematika. Padahal saya di sini punya target, apa namanya, target tujuan pembelajaran yang harus saya capai bersama anak-anak. Jadi bagus juga Bu, misal, saya melakukan pembiasaan itu misal di luar jam ketika mungkin, mau masuk ke kelas, bisa saya apa tadi Bu, kita tanya jawab atau mungkin kita nggih mungkin nanti bisa saya kembangkan pakai media apalah, game atau apa, mungkin pakai kartu atau gambar-gambar seperti itu mungkin nggih. supaya lebih menarik nggih. Nggih Nggih, nggih, sip bisa sip Bu Bu, Anita sip Bu. masuk, Dari nggih. tadi beberapa rencana, penggunaan teknik, penggunaan media, atau juga pembiasaan itu kalau Bu Vivi buat di skala prioritas ya, itu apa dulu yang akan Bu Vivi lakukan? Pembiasaan sama metode tadi ya Bu ya, kalau sama-sama saya punya waktu yang terbatas, mungkin saya akan lebih menggunakan metode atau model pembelajaran Bu, yang Oh untuk gitu, mengasah kemampuan nggih. hitung anak itu. Oh sip. Berarti yang diprioritaskan itu di metode pembelajarannya terlebih dahulu ya Bu Vivi ya? Nggih. Oke, sip. Tadi udah banyak sekali ya, ini sudah masuk di akhir sesi kita kali ini. Kira-kira jangka waktunya ini Bu Vivi ditargetkan sampai kapan ini Bu Vivi? Oke, ini kan itu ya Bu ya, baru semester 1, jalan 1 bulan, jadi mungkin rencana rencana aksi saya ini yang akan saya laksanakan ini mungkin saya perhitungkan sampai akhir semester Bu. Jadi mungkin masih ada 4 bulanan mungkin ya sampai akhir semester seperti itu. Jadi nanti saya bisa melihat hasilnya di akhir semester, mungkin sama di akhir bab pembelajaran seperti itu Bu Anita. Oke, sip. Saya tunggu ya Bu Vivi ya. Nah ini Oke, setelah siap. tadi banyak sekali rencana-rencana yang Bu Vivi lakukan,
Apa komitmen Bu Vivi terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Vivi jelaskan? Oke, komitmen saya semoga nanti saya bisa benar-benar melaksanakan rencana ini ya Bu Anita, nggih, seperti itu. Nggih nggih. Nah dari tadi penjelasan-penjelasan itu, apa tindak lanjut yang Bu Vivi akan lakukan ini? Hari ini kan kita melakukan ada sesi sharing ya. Besok ini Nggih, kira-kira ada minggu lah, minggu depan ini Bu Vivi akan melakukan apa? Tindakan pertama kali apa yang akan Bu Vivi lakukan setelah oke. sesi ini? Nggih, jadi mungkin yang akan pertama saya lakukan untuk, apa namanya, merealisasi ini ya Bu ya, rencana saya itu yang pertama mungkin saya akan menyusun RPP Bu, rencana pembelajaran yang nanti menggunakan, model-model pembelajaran yang, apa namanya, yang berbeda, yang inovatif, mungkin yang tadi yang menyenangkan, seperti itu untuk anak-anak. Jadi saya akan lebih fokus ke itu Bu Anita. Sip sip sip. Menarik sekali ya Bu Vivi, saya rasa untuk sesi hari ini sudah selesai. Saya tidak sabar ini untuk menunggu sesi kedua. Saya tunggu 1 minggu lagi ya Bu ya, untuk melihat bagaimana perkembangan rencana aksi yang telah Bu Vivi lakukan. Terima kasih Bu Oke, Vivi, siap selamat Bu malam. Anita. Assalamualaikum. Selamat Semangat. malam, waalaikumsalam Bu Anita, terima kasih.